Shalom, salam sejahtera, salam bahagia Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Forni Lukito, Pendeta GPIB, Pendeta non-organik di Batam. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ya pembahasan kita tentang ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus menurut Injil Matius. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa, Tuhan Yesus yang pengasih, karuniakanlah kami tuntunan dan kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh telah menuntun kami di dalam beriman kepadamu ya Kristus. Karenanya pada saat ini juga percaya kami, Roh Kudus pula lah yang akan menuntun kami untuk menikmati kebahagiaan dalam iman kepada Kristus. Tuhan bersabda, kami mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan, maka kitalah yang berbahagia itu. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan melanjutkan lagi ya tentang siapa saja pemilik rasa bahagia selanjutnya. Yaitu pada bagian ke-7 ya. Yang ke-7 ya, bahwa Yesus sampaikan bahwa ternyata orang-orang yang membawa damailah yang disebutkan sebagai orang yang berbahagia karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ini menarik Ibu Bapak Saudara tentang kata damai ya. Kata damai itu sangat tidak asing lagi ya buat kita sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus ya. Karena memang kita mengaminkan bahwa seluruh isi kesaksian Alkitab kita adalah menyatakan pendamaian dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pada saat kita berjumpa dengan semua saudara-saudara, khususnya saudara kita yang seiman ya, kita akan mengatakan shalom, salam damai sejahtera bagimu, shalom, salam damai sejahtera bagi rumah ini dan seterusnya. Ya, dalam arti ya, hal ini bukan saja sebatas ucapan salam semata, tapi memang harusnya bahwa ketika kita menyampaikan salam ini, salam damai sejahtera ini, maka hal yang harus kita wujud nyatakan dari salam ini, tersampaikanlah keadaan damai itu di lingkungan, di tempat, kepada orang di mana kita menyampaikan salam damai sejahtera ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara, kita mungkin secara umum akan mengatakan ya bahwa yang disebut dengan keadaan salam, damai, ya, damai sejahtera, ini dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya shalom, tapi dalam bahasa Yunani-nya adalah irene ya, Ibu Bapak Saudara. Kita secara umum hanya mengartikan bahwa keadaan shalom, keadaan irene ini, atau keadaan damai ini adalah keadaan yang ya tanpa konflik ya, keadaan yang ya adem-adem ayem saja ya, atau tanpa masalah dan seterusnya. Tapi sesungguhnya Ibu Bapak Saudara, keadaan shalom ini adalah keadaan yang sangat kompleks ya. Komplit dan kompleks artinya dia mencakup seluruh keberadaan, seluruh kenyataan ya, yang membuat orang-orang dapat menikmati keadaan itu. Nah, biasanya memang ya kita tahu bahwa apa yang bisa dinikmati itu adalah keadaan yang membawa kebaikan ya, keadaan yang membawa kebaikan lah ya. Biasanya kan kita akan selalu menikmati keadaan-keadaan yang memang membawa kebaikan bagi kita secara khusus, Nah, sehingga Ibu Bapak Saudara, hal ini bukan hanya sekedar bahwa no problem ya, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada konflik, atau tidak ada pertengkaran dan seterusnya, tetapi dia juga mencakup seluruh keberadaan kita ya, termasuk juga dalam keadaan kesehatan kita, kesehatan fisik kita lah ya. Ya, kita dalam keadaan sehat, itu pun mau menyampaikan bahwa kita dalam keadaan shalom, dalam keadaan irene. Kita dalam tubuh fisik jasmani yang segar ya, itu juga menyampaikan bahwa kita dalam keadaan shalom, dalam keadaan irene. Nah, Ibu Bapak Saudara, hal ini mau mengungkapkan bahwa ya ternyata keadaan shalom, keadaan irene, damai, sejahtera itu, yang komplit itu harus kita miliki dulu ya. Karena Ibu Bapak Saudara-saudara,
Ya, Yesus memang menyampaikan bahwa berbahagialah kamu yang membawa damai, bukan berbahagialah kamu yang merasa damai, ya. Karena Ibu Bapak Saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan ya, Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini penetapan Yesus sendiri ya, bahwa dia meninggalkan damai sejahteranya dan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Ya, kenapa? Karena memang ya Yesuslah sumber damai itu. Ya, Allah di dalam Yesuslah sumber damai itu. Itu disampaikan dalam surat Roma pasal 15 ayat 33, Roma 16 ayat 20, Filipi 4 ayat 9, itu yang mengatakan bahwa Allah sumber damai. Dan Yesaya 9 ayat 5 ya juga sudah menjelaskan dan menubuatkan tentang kehadiran Yesus itu. Disampaikan dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi Ibu Bapak Saudara, kita sudah mengaminkan bahwa Yesuslah Raja damai. Yesuslah sumber damai. Dan dia sudah meninggalkan damai sejahteranya bagi kita, dan dia sudah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Sudah diberikan itu kepada kita. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari kemana-mana, ya, karena memang Yesus sudah mengatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Nah, sehingga Ibu Bapak Saudara, kembali lagi, tadi Yesus pun mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, bukan berbahagialah orang yang merasa damai. Ya, karena ya damai itu sudah menjadi bagian kita. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang boleh mengambil damai yang sudah diberikan Kristus itu. Iya. Jadi Ibu Bapak Saudara, hal ini mau mengatakan bahwa damai Kristus sudah ada di dalam dirimu dan itu sudah menjadi bagianmu. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu lagi mencari damai kemana-mana karena memang Yesus sudah meninggalkan damai itu di dalam hati kita. Nah, sehingga Bapak Ibu serta saudara, Tuhan Yesus mau katakan bahwa ya, berbahagialah kamu yang membawa damai. Artinya apa? Ya, hanya pada saat kita merasakan damai, maka baru kita bisa membawa damai itu kepada orang lain. Ya, karena memang Ibu Bapak Saudara, kalau tentang ucapan salam sejahtera, itu semua orang sudah mengatakannya, ya sudahlah. Terlepas dari bagaimana perasaan, bagaimana keberadaan dirinya secara utuh. Apakah dia sedang marah, apakah dia sedang jengkel, apakah dia sedang kecewa, apakah dia sedang bersedih, apakah dia sedang tidak berterima dengan semua keadaan-keadaan emosi itu. Apakah pikirannya sedang jauh dari pikiran Kristus, ya, sehingga hatinya, keadaan batinnya pun jauh dari batin dan hati yang mengarah kepada Kristus. Nah, sehingga Ibu Bapak Saudara, hal ini mau mengungkapkan bahwa kalau kita mau membawa damai, ya, kalau kita mau membawa damai, itu berarti kita harus menyelesaikan dulu yang ada di dalam diri kita. Ya, saya mau katakan bahwa tadi ya sudah saya sebutkan tentang keadaan-keadaan batin yang lain tadi ya, yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita tak terima, ya. Itu memang menjadi bagian kita. Tetapi Ibu Bapak Saudara, ya bukan berarti juga bahwa semua orang yang menjadi pengikut Kristus itu tidak akan pernah merasa marah, tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa sakit hati, dan seterusnya, tidak pernah bersedih, tidak pernah berkonflik, tidak juga, ya. Karena memang itulah keadaan yang harus dialami. Dan kita ingat ya, Yesus pun pernah marah, ya. Yesus pun pernah marah, Yesus pun berada di dalam konflik dalam arti
orang-orang ramai ya, orang-orang banyak yang memusuhinya. Ya sampailah memang jalan yang harus dilalui Yesus melalui karya penyalipan itu juga melalui jalan-jalan yang mengalami banyak konflik. Nah, Ibu Bapak Saudara, tetapi ya kembali lagi ketika Yesus marah di waktu di Bait Allah ya, dia mengusir dan membalikkan meja-meja para pedagang-pedagang yang berdagang di Bait Allah. Yesus marah ya. Ya mungkin beberapa orang juga pada titik-titik tertentu mengatakan, waduh, Yesus marahnya ngeri juga ya, tuh ya. Yesus marahnya, wah, begitulah. Nah, tetapi Ibu Bapak Saudara, Yesus marah dalam keadaan menyadari kemarahannya. Ia menyadari kemarahannya sehingga memang ia harus marah ya, harus mengungkapkan keberadaan itu untuk menyampaikan sebagai satu pengajaran. Tetapi marah yang dilakukannya itu tadi marah yang dalam keadaan menyadari keadaan itu, sehingga ketika dia selesai menyatakan itu, jangan berjualan di rumah Bapakku dan seterusnya, ya sudah, hal itu udah berhenti sampai di situ saja. Tetapi ada maksud pengajaran yang disampaikannya. Dia tidak menyimpan di dalam hatinya kemarahan-kemarahannya. Atau dia tidak marah di luar kontrolnya, ya. Dia tidak merasakan kesedihan di luar kontrolnya. Dia tidak merasa itu tadi ya. Artinya Ibu Bapak Saudara, kita pun mengalami banyak-banyak hal dalam kehidupan kita ya. Kita juga sering marah, menangis, sedih, kecewa, dan seterusnya. Tetapi Yesus mau ajarkan hal-hal yang kita alami itu haruslah kita alami dengan penuh kesadaran, ya, dengan penuh kesadaran. Ya kita menyadari ya bahwa saya sedang marah, saya menyadari saya bersedih, saya menyadari saya kecewa, ya. Tetapi Ibu Bapak Saudara, keadaan itu dengan keadaan yang menyadari ini, kita menerimanya sebagai sesuatu yang memang harus terjadi. Dan hal itu ya kita lepaskan kembali ya sehingga dia akan menjadi hal-hal yang memang ya terjadilah gitu ya. Kita ikhlaskan, kita tulus untuk menerima segala sesuatunya itu. Sehingga Bapak Ibu serta Saudara tidak ada hal-hal yang akan membuat kita menyimpan ya kemarahan, sakit hati, kekecewaan dan seterusnya ya. Itulah baru pada saat itu kita bisa menjadi seorang yang sungguh-sungguh merasakan damai. Karena Ibu Bapak Saudara, kalau orang-orang yang menyimpan kebencian, menyimpan kesedihan, ya kemarahan, ya itulah yang pada akhirnya juga kita tahu lah ya, penelitian sekarang secara psikologis pun sudah membuktikan bahwa banyak penyakit yang disebabkan oleh karena keadaan-keadaan emosi. Nah, Alkitab kita juga ya mencatat dalam Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, jadi Ibu Bapak Saudara, tentang keadaan hati dan keadaan batin, ya, pikiran dan keadaan hati, keadaan batin yang mengarah kepada Tuhan, yang sudah menyadari bahwa damai sejahtera Kristus itu sudah ditinggalkan bagi kita, sudah diberikan bagi kita. Jadi kita tahu bahwa tidak ada sesuatu apapun yang berasal dari luar tentang peristiwa-peristiwa, tentang orang-orang yang bisa mengambil, merampas damai sejahtera yang sudah ditinggalkan Kristus di dalam diri kita. Nah, sehingga Ibu Bapak Saudara, Tuhan mau katakan bahwa apabila keadaan pikiranmu dan keadaan hatimu, keadaan batinmu dalam keadaan yang mengarah kepada Kristus, maka kamu akan senantiasa terberkati dengan tubuh yang sehat ya, tubuh yang gembira, tubuh yang selalu bersukacita dan menceritakan keadaan fisik yang baik ini akan menceritakan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara, Tuhan ingatkan lagi nih ya, kalau kamu mau merasa bahagia, maka kamu harus membawa damai sejahtera itu kepada orang lain, membawa damai kepada orang lain. Tapi ingat pula bahwa ketika kamu mau membawa damai, kamunya dulu harus damai. Nah, orang-orang banyak mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ya saya nggak marah kok sama dia, saya nggak benci, saya nggak ada masalah sama dia.
Ya, itu ucapan bibirnya. Tapi ketika ada sesuatu yang lain, yang bahkan eh, orang yang menyampaikan ini pun hanya tidak mengakuinya saja, tetapi dia menyimpannya di dalam hatinya dan memendamnya, dan itu bisa jadi penyakit. Nah, jadi saudara-saudara, pada saat orang tidak damai pada dirinya, ketika dia menyampaikan kata shalom pun, salam damai sejahtera pun, maka Tuhan katakan bahwa itu tidak akan membawa damai bagi orang lain. Nah, seperti yang kita ingat yang pembahasan yang lalu-lalu ya, kita melihat orang-orang yang dengan keangkuhan gitu ya, kayaknya sih nggak bawa damai nih gitu. Atau orang-orang dengan wajah-wajah murung nih, ya, dia juga nggak bawa damai nih. Walaupun yang disampaikannya, kata-kata yang disampaikannya adalah shalom, shalom, damai sejahtera bagimu dan seterusnya. Nah, artinya ibu bapak saudara, energi kedamaian itu bahkan bisa tersampaikan walaupun tanpa kita mengucapkannya. Energi kedamaian akan mampu untuk terbagi ke semesta ini ya, apabila hati kita merasa damai. Nah, sehingga saudara-saudara, Tuhan mau katakan bahwa ya, ketika kita mengaminkan dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah sumber damai, ya, Allah bekerja, Allah yang sumber damai ini bekerja di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga mengaminkan bahwa hal ini sudah dibuatkan bahkan dari sejak perjanjian lama, dan kita tahu bahwa Yesus sendiri mengatakan damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, ya, bahwa apa yang diberikan dunia tidak seperti apa yang kuberikan kepadamu. Nah, sehingga Tuhan Yesus tegaskan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, itu sudah penetapan bahwa damai itu sudah menjadi bagian kita. Jadi, jangan biarkan sesuatu yang ada di luar, karena persoalanmu dengan si A, si B, si C, si D, karena persoalanmu, ketidaksenanganmu dengan keadaan ini dan keadaan itu, membuat damai sejahteramu diambil oleh dunia. Nah, karena itu ibu bapak saudara, Tuhan katakan ya, lanjutkan lagi bahwa ya, berbahagialah kamu yang membawa damai karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Ya, tentulah kita akan disebut sebagai anak-anak Allah karena satu-satunya sumber damai itu adalah Allah. Jadi kalau damai itu adalah Allah sendiri, maka Allah lah yang berinisiatif untuk mengakui orang-orang yang membawa sifatnya tadi ya sebagai anak-anaknya. Nah, sehingga Yesus juga mengatakannya, mengulangi kembali bahwa kalau kamu membawa damai, maka kamu akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi ibu bapak saudara, satu kebanggaan apabila kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi ternyata ya syaratnya tadi, ya kamu harus membawa damai. Nah, bagaimana cara membawa damai? Ya kamu pun pertama-tama harus merasakan damai yang sesungguhnya. Dan ibu bapak saudara memang itu tadi, kalau kita tidak mengelola pikiran kita dan keadaan hati dan keadaan batin kita untuk tetap memiliki pikiran Allah dan hati yang mengarah kepada Allah, maka dunia bisa mengambil dan merampas damai sejahtera kita itu. Nah, sehingga kita yakini dan imani bahwa oh Tuhan, terima kasih Tuhan, saya menyadari sepenuhnya bahwa damai sejahtera itu sudah menjadi bagian saya. Jadi tentang hal-hal yang ada di luar, ya, itu sedikit pun tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk mengambil damai sejahtera yang ditinggalkan Kristus bagi saya. Nah, sehingga saudara-saudara, dalam kehidupan kita banyak hal ya yang menjadi tugas dan panggilan kita sesungguhnya bagaimana kita mampu untuk membawa damai di tengah-tengah banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa dirimu yang dalam keadaan damai akan menyampaikan, akan membawa damai bagi lingkungan di sekitarmu, bagi semesta ini, tanpa kamu mengucapkannya pun. Nah, sehingga artinya energi damai yang ada di dalam dirimu akan terbagikan, akan tersampaikan kepada lingkungan sekitarmu, pada semesta ini, bahkan saudara di tengah-tengah hal-hal yang tengah terjadi pada saat ini.
percayalah bahwa roh Tuhan, roh semesta itu yang sudah menghadirkan damai sejahtera dalam dirimu akan menuntunmu untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kamu berada. Oleh karena itu, mari saudara sadari penuh bahwa damai sejahtera Kristus sudah ditinggalkan bagimu, damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu, sehingga jangan gentar dan jangan gelisah hatimu, dan kamu akan membawa damai, dan kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Salam bahagia. Kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk segala keadaan pada saat ini. Kami mengaku bahwa kami melihat apakah hal-hal yang tengah terjadi dalam keadaan di dunia ini adalah hal-hal yang sedang tidak damai. Kami tidak memahami sepenuhnya ya Tuhan. Tetapi yang kami pahami adalah bahwa damai sejahtera Kristus telah ditinggalkan bagi kami. Damai sejahtera Kristus diberikan bagi kami. Sehingga pesan Tuhan, jangan gentar dan gelisah hatimu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami ada. Untuk menghadirkan damai sejahtera di lingkungan tempat kami ada. Untuk menghadirkan damai sejahtera di semesta yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga Tuhan percaya kami, Tuhan akan menuntun kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk tidak saja menyatakan hal-hal yang disebut dengan kedamaian, tetapi mampu untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hanya penyertaan-Mu saja kami dimampukan untuk menyampaikan damai sejahtera karena kami adalah anak-anak Allah. Amin. Demikian hari ini, saudara-saudara, maka berbahagialah kamu karena kamu memberikan damai kepada dunia sekitarmu dan kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Salam, salam bahagia.